Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Amanda Febri Chandra dari Universitas Merdeka Malang. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas final project Power BI saya. Adapun project ini untuk memenuhi tugas akhir dalam pembelajaran studi independen data analitik pada Metro Data Academy. Baik, mari kita langsung saja. Data yang akan saya gunakan berupa sampel data AdventureWorks Sales dari Microsoft. Saya mendownload data sampel tersebut dari GitHub. Setelah terdownload data sampelnya berupa file Excel yang terdiri dari beberapa data yang terpisah seperti ini. Langsung saja kita ke Power BI. Oke, data ini terdiri dari 5 tabel dimensi, yakni customer, date, product, reseller, sales territory, dan satu tabel fakta berupa tabel fakta sales. Oke, sebelum membuat data model, saya melakukan transformasi atau mengolah data terlebih dahulu. Tidak banyak yang saya ubah karena waktu saya download rata-rata bagian yang valid, rata-rata data sudah 100% valid. Mungkin saya cuma mengubah jenis datanya karena rata-rata sudah sama seperti customer. Ini termasuk jenis data teks. Mungkin saya juga yang saya ubah hanya bagian ini data date, bagian tabel date atau data date. Saya pisah menjadi bulan, tanggal, dan hari, dan juga mengatur ulang kolom memisahkan tanggal, setelah memisahkan tabel tanggal. Dan juga pada produk saya mengubahnya. Ini sebelumnya jenis datanya angka biasa 1,2 bilangan desimal, lalu saya ubah menjadi standar cost seperti ini. Setelah selesai mengolah data, saya langsung tutup dan terapkan klik yang kiri ini. Tapi biasanya langsung saya tutup dan klik yes. Setelah itu langsung menuju ke bagian view model untuk melakukan relationship. Saya membuat data tabel mengikuti star skema dengan peran tabel fakta dan dimensi. Seperti star skema dengan satu di tengah terdapat tabel fakta sales, dan di kanan kiri pojok atas terdapat tabel dimensi berupa dimensi customer, date, product, reseller, dan sales territory. Cara relasinya saya menggunakan one to one. Seperti pada tabel sales territory K terhadap tabel fakta sales, juga pada bagian sales territory K. Begitu juga dengan tabel customer K menuju ke sales, tabel sales K, customer K. Reseller juga saya menyambungkan reseller K ke sales, tabel sales reseller K. Untuk tabel date saya juga menggunakan one to one. Saya merelasikan tabel date ke tabel sales. Selanjutnya saya membuat hierarki antar tabel. Saya membuat hierarki geografi pada tabel customer. Selanjutnya membuat hierarki produk dari data produk berdasarkan kategori. Ini. Lalu saya membuat hierarki geografi dari data reseller. Seperti ini. Untuk tabel date juga saya membuat hierarki. Lalu selalu saya membuat new measure atau ukuran baru. Saya membuat ukuran baru untuk mengcustomize data dari tabel data sales dengan DAX sehingga akan menghasilkan sales amount by due date seperti ini. Nggak kelihatan.
Ya, yang ini, sales amount by due date, dengan menampilkan beberapa rumus seperti calculate, sum, fakta sales, dan rumus seperti ini, lalu setelah itu selesai. Selanjutnya yang terakhir, kita menuju ke tampilan laporan atau view report. Di sini saya membuat dashboard. Yang pertama, saya membuat visualisasi slicer menggunakan tabel data. Saya memilih tahun saja, agar saya memilih yang tahun, year. Lalu selanjutnya saya membuat visualisasi data grafik berdasarkan tabel date dan tabel sales, sehingga akan menghasilkan sales amount by due date, jumlah sebesar jumlah total sales amount per tahun seperti ini. Lalu selanjutnya ada order quantity by country region. Saya membuat visualisasi map berdasarkan reseller by region, dan tabel sales by order quantity. Selanjutnya saya membuat visualisasi sum of order. Di sini menggunakan tabel sales order quantity, seperti menunjukkan total jumlah pesanan jumlah total pesanan. Lalu saya membuat minimal visualisasi yang menunjukkan minimal harga satuan. Lalu ada maksimal harga satuan produk, dan juga rata-rata produk cost, rata-rata harga produk yang dijual, seperti itu. Dan yang di bawah ini ada sales amount by kategori produk. Terdapat saya menggunakan tabel produk dan reseller produk by kategori, lalu reseller by business type, lalu ada tabel sales berdasarkan sales amount dengan total 109 juta. Lalu yang selanjutnya saya membuat produk detail, produk performance, produk performance. Jadi saya membuat sales by subkategori, visualisasinya sales by subkategori berdasarkan tabel produk. Lalu terdapat sum of color product juga berdasarkan color pada tabel produk. Di sini selanjutnya visualisasi model produk yang paling banyak dicari, seperti jumlah model LL road frame dengan jumlah sebesar 30%. Dan yang terakhir ada sum of kategori. Saya menggunakan tabel produk juga pada bagian kategori. Di sini seperti berapa total kategori yang paling banyak dipilih. Lalu selanjutnya ada profit detail. Jadi saya menggunakan sales performance. Saya menggunakan region slicer, visualisasi data slicer pada region, sales territory, dan selanjutnya pada tabel date, menggabungkan tabel date dan tabel sales yang akan menghasilkan jumlah sebesar order quantity, jumlah sebesar sales amount, jumlah sebesar total product cost. Mungkin itu saja. Saya minta maaf atas kurang lebihnya saya dalam presentasi ini. Terima kasih banyak dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.